Iya. Biasa aja. Next ya bro, ini ratunya kayak digampar bro. Iya bener. Coba kita lihat dari ini dulu bro, yang orang lagi sibuk debatin ETH BTC-nya itu. Oke, jadi kita lihat dulu ya. Sekarang mungkin Bitcoin ya ada di bearish order block-nya ya. Kalau misalkan dia turun lagi ya ke 64 juga a good range ya. Kalau teman-teman mau tambah exposure di Bitcoin ya. Sekali lagi ini bukan ini ya bro, ajakan investasi ya. Gak ada yang ngajak ya. Gak ada yang ngajak. Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Ya. ETH pun juga sama ya. Gak diajak. Iya, ya dalam artian gak diajak anaknya. Gak diajak. Anaknya suka rewel soalnya. Bukan anak bro, monyet tuh. Ntar dicakar bro. Kalau diajak jalan dicakar. Iya. Ini mana ya chartnya? Oke, ETH ya mungkin kita lihat ya dari chartnya Coinbase. Nah, ini memang di areanya masih ideal ya, masih fighting area 3000. Dalam artian ini channeling down ya, Ethereum ya masih di supportnya sebenarnya di wedge-nya. Cuman balik lagi, ini juga ada dari Cointelegraph ya, crypto markets rally but Ethereum struggles to keep pace with Bitcoin. Ini bukan struggle lagi bro sebenarnya. Tapi ini apa? Ditilapin ya. Ditilapin ya. Jadi kayak mau diajak emaknya itu ke pasar ya, buat beli jajan. Nah ini enggak dikabarin dia. Tapi kayaknya tesis paling berat yang dialami oleh anak-anak kripto di global itu kayaknya cycle ini di ETH sih bro. Karena banyak banget yang punya tesis besar di ETH akan higher beta dan outperform Bitcoin. Tapi sampai sekarang belum kejadian bro. Ya karena ETH kemarin Dencun update itu sukses bro. Ya secara data riset dari Kaiko menunjukkan semua lower fees dari untuk semua layer 2 ya. Dan akhir tahun ini 2024 ETH juga ada upgrade lagi ya, Spectra upgrade di mana di situ meningkatkan reward untuk staking dan juga keamanan efisiensinya juga ditingkatkan. Dalam artian ya berbagai staking ya di Ethereum ya ini bisa jadi the next naratif. Ya kita juga akan drop ya bro possible video untuk 5 naratif ya hari ini. Hari ini ya. Jadi kalian tunggu ntar ada video 5 naratif yang menarik untuk sampai mungkin tahun depan ya di 2024 ini. Kira-kira naratif apa sih yang kita bisa cari ya? Terada di YouTube. Benar, karena ini ETH ya Ethereum kalau misalkan even drop ke 2500 ya atau 2300 itu juga range ideal untuk membeli ya. Saya juga nambah exposure kemarin di sini. Kalau misalkan dia breakout dari wedge ini, ya saya juga nambah muatan. Ini juga stochastic juga masih sangat oke ya di weekly. Tapi kalau even dia tes lagi 2500 ini dynamic EMA di monthly-nya, ya saya juga DCA. Banyak teman-teman yang ini buat konten ya dan lain sebagainya untuk borong ETH. Karena ini masih ada range yang ideal untuk membeli dan alt season kalau secara historis itu selalu terjadi 240 hari setelah halving. Tapi menjelang 240 hari menjelang halving selalu ada timbul pertanyaan, kenapa nggak belinya nanti? Sekarang kan Bitcoin season. Logikanya kita beli itu ketika belum alt season malah. Karena ketika sudah terjadi alt season, udah udah naik ribuan persen. Udah nggak undervalued. Karena di tahun 2020 ya dan 2021 setelah halving itu total 3 udah naik 200% bro. Jadi setelah halving naik 200%, habis itu setelah 240 hari parabolik. Lalu apa pertanyaannya kita nggak positioning sekarang ya. Jadi yang teriak-teriak, oh ini rug pull, oh ini rungkat, oh ini ya. Ntar kalian akan ada fase setahun ke depan, kalian tuh merasa sangat amat bodoh nggak membeli di range ini. Ya, sekali lagi mikir, wah ini jadi puluhan dolar ya. Dulu waktu saya maki-maki di margin call perasaan masih 0, ya. Nah itu. Yang bodoh siapa ya ini? Terus habis itu tambah lebih kesel lagi bro. Itu kesel, ketinggalan. Terus dia belinya di atas bro. Habis itu hilang semua. Jadi mereka tuh banyak yang bilang, oh bahkan yang nonton margin call tuh sangkuters itu. Kripto tuh aset sangkuters. Jangan begitu bos ya. Spill dikit kali di sini ya. Boleh bro, spill dikit. Kripto aset sangkuters. Ya. Ada aset yang lebih nyangkut lagi kok. Yes. Di dalam sistem keuangan di negara Konoha.
Jadi di suatu desa di Konoha ya kan, Iya. ada suatu bank ya. Banknya ini baik sama masyarakat bro. Oke. Jadi banknya itu suka kasih kalau misalnya Naruto mau bikin toko ramen yang kecil itu, ada kredit usaha Naruto gitu. Jadi ada kredit usaha Naruto buat mereka bangun ramen di sana. Ceritanya begini, di suatu desa itu. Suatu ketika memang banyak yang ngutang seperti itu ke banknya bro di Konoha ini bro. Jadi Naruto bikin ramen ya. Ya. Mungkin teman-temannya Naruto juga pada bikin ramen di situ. Pecel lele bikin juga gitu. Tapi suatu ketika ini ada sesuatu yang menyerang bro. Oke. Ada kakek Zeus bro menyerang bro. Oke. Ya, kakek Zeus ini menyerang akhirnya apa? Tadinya si Naruto itu ngutangnya buat bikin toko ramen bro. Sekarang dia ngutang buat main sama kakek Zeus. Oke. Jadi di situ apa yang terjadi? Kalian bayangin, ketika itu terjadi, non performing loan dari bank yang dicintai oleh masyarakat di Konoha ini meledak NPL-nya. Ya. Jadi tiba-tiba 1 quarter NPL-nya terbang. Oke. Orang ngutang dan nggak bisa balikin lagi uangnya. Dalam skala nggak tahu nih, bisa sebut nggak angkanya? Iya. Di ratusan, ya. Bukan M, ya. Iya. Nah itu systemic risk yang terjadi di negara Konoha. Itu pertama kali kita ngomong sini. Bahkan orang TradeFi pun belum ada yang nangkap ini, belum ada di berita, ya. Ya. Margin call ini keluar pertama kenapa? Karena kita itu bukan bohong-bohong, bukan trader bohong-bohongan. Ya itu barangnya, itu bank di Konoha itu kalau bisa di shorting, udah gue shorting pakai semua duit gue sekarang. And you will see sebulan dari sekarang apa yang terjadi, ya. Itu gue kasih clue ya. Jadi kalau kalian bilang, oh ini asetnya Rakpul, enggak. This whole financial thing is all one giant Ponzi, ya. Kalian mau ngomong apa? Oh ini bukan, ini ada valuasi, ya. Valuasi, ya. Nggak ada yang namanya valuasi. Ada saham yang PI-nya 600 kok, book value-nya 100. Tapi market cap nomor 1. Ya. Jadi nggak ada yang namanya, oh ini valuasi pakai earnings ya. Kalau misalnya nggak ada earningsnya kayak kripto bro. Ya. Kripto dianggap nggak ada earningsnya. Coba lu bisa bayangin nggak sih? Kripto dianggap tidak ada earningsnya. Dia pernah buka ETH nggak sih? Pernah baca nggak lu white papernya? Bitcoin nggak ada earningsnya. Terus lu kira miner itu dibayar pakai apa? Hash rate itu fungsinya buat apa? Nah, belajar dulu ya. Belajar dulu. Iya. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya.